Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Kisodo Bono. Eh, di episode kali ini sebenarnya saya ingin mereview kembali. Saya pernah mengupload salah satu video yang sekitar 1 tahun yang lalu ya, gitu ya. Kaitannya dengan pembodohan publik. Ya bisa dibilang mengarah ke penipuan menurut saya jika ada yang melaporkan gitu ya. Kan sekarang semua tergantung siapa yang berani melaporkan gitu ya. Karena buktinya sudah ada dalam video ini. Dilalah Allah memberikan jalan. Jadi ada yang merekam kemudian menangkap kejanggalan dalam pengobatan tersebut. Gitu teman-teman sekalian ya. Video ini juga muncul saya upload kembali karena banyak sekali komentar-komentar di kolom komentar saya yang menurut saya ya saya agak miris. Cuma sebagian ya gitu miris karena sebagian ada beberapa orang yang belum memahami speak up yang saya lakukan dan teman-teman yang lain kaitannya dengan memberikan edukasi berkaitan dengan pengobatan dunia supranatural yang melakukan kegiatan tersebut dengan trik sulap ya, dengan trik-trik sulap. Jadi kalau jenisnya ini ada alirannya fakir, itu sulap-sulap yang mengandung unsur seakan-akan itu adalah magic sihir lah gitu ya. Padahal itu hanya trik sulap, teman-teman sekalian. Nah, trik-trik sulap seperti ini itu juga pernah heboh di tahun 80-90 gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sakti, tapi ternyata itu hanyalah settingan atau hanyalah trik-trik sulap yang digunakan gitu ya, untuk meraup cuan ya, untuk menghasilkan uang untuk kepentingan diri sendiri ya. Jadi banyak orang datang karena melihat kesaktian dia, akhirnya percaya bahwa dia adalah seorang yang sangat sakti mandraguna, akhirnya datanglah ke tempat orang tersebut dan meminta bantu untuk pengobatan. Itu sangat heboh juga di tahun 80-90 ya. Nah, trik-trik yang digunakan oleh beberapa orang yang mengaku dirinya sakti di zaman ini, zaman sekarang itu adalah sama gitu ya, cuma kadang packagingnya dibuat berbeda gitu ya. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah berkedok agama. Itu yang lebih berbahaya teman-teman sekalian ya. Udah itu adalah trik bohong gitu ya, terus dibalut dengan agama. Itu mungkin salah satu cara mereka juga untuk menyiasati agar orang percaya, lebih percaya dengan apa yang dia lakukan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut segera sadar gitu. Dan yang saya lakukan dan teman-teman yang lain adalah mengedukasi. Sekali lagi ya, kita bukan hanya berkoar-koar aja gitu ya, tapi inilah cara kita melakukan edukasi dengan media sosial, dengan YouTube. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat gitu ya. Dengan segala resiko yang nantinya akan saya alami dan teman-teman lain alami, kita akan tetap terus berjalan menyuarakan bisa dibilang mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pembodohan publik, pengobatan trik sulap. Nah, teman-teman sekalian, video berikut saya upload kembali. Saya mengambil dari saya lupa nama channelnya, nanti saya cantumkan di linknya gitu ya. Saya dapat dari video ini gitu. Terima kasih sekali. Allah menunjukkan jalan gitu ya untuk kita memberikan bukti kepada masyarakat luas gitu kaitannya dengan pembohongan pengobatannya dari Samsudin ya. Simak baik-baik sekali lagi teman-teman sekalian. Monggo silakan yang mau terima atau tidak, kami hanya ingin mengedukasi masyarakat. Intinya itu saja teman-teman ya. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ya, sepertinya sudah dipastikan kelapa ini yang menyiapkan adalah Samsudin sendiri ya. Jadi ini adalah katanya penyakitnya atau sihirnya ditransfer masuk ke dalam kelapa ini teman-teman sekalian. Ya. Dan di belahnya selalu di bagian itu, tidak di tunasnya ya teman-teman. Kita lihat ya, Gus Samsudin. Ditiup dulu biar sihirnya masuk. Ya, dibuka dan astagfirullahaladzim.
Air kelapanya berubah menjadi hitam dan berbau. Oh. Iya, kita lihat di sini. Waduh, ada apa itu? Kita coba ulang lagi ya teman-teman sekalian ya. Kita ulang lagi dengan gerak lambat ya, dan perhatikan tanda panah merah. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman, saya lambatkan. Ada lubang. Jelas ya? Kalau mau melihat lebih jelas lagi silakan diulang-ulang lagi aja. Wah, dan itu katanya isinya apa tuh? Kawat ya, apa? Pelor dan sebagainya. Ya jelas aja masuk karena lubangnya besar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo yang mau berkomentar dan menyanggah apa kejanggalan ini dan bisa memberikan bantahan, monggo silakan, boleh-boleh saja ya. Lubang sebesar itu di kelapa ya bisa dimasukkan apa aja ya, sendok bahkan obeng juga bisa masuk ke dalam itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, dia akan ini segera meminta plastik, biasanya nih meminta plastik untuk membungkus kelapanya agar tidak agar menghilangkan jejak. Nah, atau menghilangkan jejak segera dimasukkan dalam plastik ya. Ya Allah, Bapak Ibu kalau tahu video ini, aduh kasihan ya, laporin aja Pak Bu kalau tahu video ini ya. Ini sudah membuat Anda dan keluarga ketakutan ya, kebingungan. Kasihan Bapak ini sama Ibu ini ya. Aduh, semoga saja orang yang diobati itu melihat video ini ya, akhirnya coba berpikir kembali tentang kejadian pada waktu itu ya. Delalah kalau bisa ya menghubungi saya gitu ya, agar bisa berbagi cerita di sini. Kita speak up menyuarakan tentang pemberantasan pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku dirinya sakti, yang mengaku oknum gus, oknum kiai, ustadz dan lain-lain yang melakukan pembohongan pengobatan menggunakan trik sulap. Nah, itu kan langsung dibungkus, dimasukkan ke dalam situ dan dibuang jauh-jauh mungkin ya, untuk menghilangkan jejak supaya nggak tahu lubangnya itu ya, supaya nggak ketahuan. Astagfirullah. Nah, ya, dengan bukti itu apakah masih ada yang bisa istilahnya berargumen tentang kenapa ada lubang di kelapa tersebut? Dan teman-teman sudah bisa mencari tahu bagaimana caranya memasukkan air, besi ya, pelor apapun itu jenisnya ke dalam kelapa itu, bagaimana caranya sudah banyak di YouTube. Bisa disaksikan kenapa kok dibelahnya di depannya, bukan di tunasnya, hanya di yang depannya itu ya, atau moncongnya aja, tidak di tunasnya, di belahnya, karena memang triknya ada di tunasnya itu teman-teman sekalian ya. Silakan ada yang mau berargumen tentang hal ini, monggo silakan di kolom komentar apa dan bagaimana penjelasannya. Kalau seandainya itu bukan trik, jadinya apa gitu ya. Kalau memang itu bukan trik, menurut Anda itu apa gitu ya teman-teman sekalian. Itu adalah bukti pembohongan atau pembodohan publik, atau bisa masuk ke ranah penipuan. Jika ada yang melaporkan, bisa diperkarakan secara hukum. Ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya akan terus memberikan edukasi kaitannya dengan pembodohan publik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.